Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Ibu Hikmatul Hasanah. Kami dari kelompok 1 akan membawakan dan menjelaskan materi dengan judul Internalisasi Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Individu. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator Anissa Marisma Molik dengan NIM 214105030056. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama adalah Gilang Putra, kedua Rahmat Taufikur Rahman, yang ketiga Irwina Salsabila, keempat Adila Miftahul Nikmah, kelima Risti Khairun Nisa, dan yang keenam adalah Nur Mahmudah Putri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Gilang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Ramadan akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat kepemilikan. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat tidak mutlak, hanya sebagai pemberian Allah. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah masalah kepemilikan atau al-milkiyah. Besarnya keinginan manusia untuk mempunyai apa yang ada di dunia ini membuat dirinya lupa akan ketentuan dan aturan tentang kepemilikan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Gilang Putra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Taufikur Rahman. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator ya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang hakikat kepemilikan. Nah, di sisi lain, pengertian ini yaitu berasal dari al-malikiyah, al-milkun yang artinya yang berada dalam kekuasaannya. Nah, kepemilikan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang ditemukan John Locke. Nah, John Locke ini mengukuhkan bahwa paham liberalisme itu intinya tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Islam. Nah, Islam mengaku kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya. Terima kasih kepada Rahmat Taufikur Rahman. Untuk yang materi kedua akan dijelaskan oleh Irwina Salsabila. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah, memiliki persamaan antara manusia, bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial antara warna kulit dan keadaan fisik. Mereka adalah sama semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah, karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi adalah
untuk semua orang. Dengan demikian, seluruh manusia secara potensial di mata Allah dan memiliki status, kedudukan, dan martabat yang sama. Yang menjadi pembeda bagi Allah adalah keimanan dan ketakwaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adillah Miftahul Nikmah. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hakikat keadilan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan atau al-hikmah, keberanian atau al-siyasiyah, dan keterpeliharaan atau alifah. Firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam hakikat keadilan juga memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Dalam kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan, tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya sebuah perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi tentang hakikat keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nurma Muda Putri akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu hakikat keseimbangan. Dalam nilai dasar keseimbangan, sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat, sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya, sementara sistem sosialis lebih mementingkan masyarakat dari individu. Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorangan dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah kesimpulan akan dijelaskan oleh Risti Khairin Nisa. Ya, baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi, yaitu dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari beberapa nilai, yaitu diantaranya nilai kepemilikan, nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, dan kemudian prinsip-prinsip dan etika itulah yang menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.